Sebelum menonton videonya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi yang baru. Terima kasih. Halo, selamat datang teman-teman trader semua. Selamat bergabung di channel Belajar Trading Forex Indonesia. Dan di video kali ini saya ingin sharing ke teman-teman karena memang ada beberapa teman-teman juga yang sering bertanya, Pak, kalau misalkan saya mau trading dan melihat analisa fundamental itu bagusnya di mana? Nah, untuk secara umum biasanya kalau saya pribadi menggunakan dua situs ya yang digunakan untuk melihat fundamental yang up to date. Yang pertama itu dari Forex Factory dan yang kedua itu dari Trading Economic. Dan kalau kita lihat di Forex Factory itu biasanya itu nggak bisa kebuka ya. Jadi kalau misalkan kita buka di Forex Factory seperti ini, nah ini ya forexfactory.com saya buka dan dia keblokir ya, dan ini terblokir sama pemerintah. Dan bagaimana caranya untuk bisa membuka website ini? Pertama-tama teman-teman silahkan masuk ke menu setting kalau teman-teman masuk di Google Chrome. Setelah itu teman-teman masuk di menu setting ya seperti ini. Setelah itu teman-teman masuk ke dalam menu privacy and security. Nah, setelah teman-teman udah masuk di menu ini, teman-teman masuk di bawah bagian security. Dan setelah itu teman-teman scroll ke bawah, teman-teman cari yang namanya DNS. Nah, kalau teman-teman terblokir, biasanya DNS-nya ini itu dia centangnya yang ini. Ya, dan kalau teman-teman ingin membuka blokiran yang diblokir ya, karena memang ini bukan situs yang virus ataupun bermasalah ya. Jadi ini aman, teman-teman bisa masuk di centang di sini. Setelah itu teman-teman pilih yang with ini, teman-teman bisa pilih. Nah, kalau saya sih biasanya pilih yang masuk di Google Public DNS seperti ini. Setelah ini selesai, teman-teman close saja dan silakan di restart kembali. Teman-teman buka Forex Factory-nya. Dan selamat, teman-teman udah berhasil membuka blokiran dari Forex Factory dan teman-teman bisa menikmati berita-berita yang ada di Forex Factory ini. Dan langkah selanjutnya adalah bagaimana caranya untuk teman-teman bisa melakukan analisa dan up to date ya terkait dengan berita-berita yang ada di Forex Factory. Nah, ini adalah cara yang klasik ya, cara yang simple untuk teman-teman. Biasanya kalau teman-teman yang trading di gold itu patokannya adalah currency USD seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman ingin tampilannya juga seperti ini ya, kalau normalnya itu dia tampilannya seperti ini ya. Ya, jadi kalau untuk settingan normal, setelah teman-teman udah masuk di Forex Factory pertama kali itu tampilannya seperti ini. Dan ini memang agak membingungkan bagaimana caranya teman-teman bisa melihat berita sesuai dengan apa yang teman-teman cari ya. Dan untuk mempermudah itu, teman-teman caranya sederhana, teman-teman masuk di menu filter di sebelah kanan ini, bagian filter. Teman-teman klik, lalu teman-teman pilih USD saja ya, karena kalau teman-teman tradingnya di gold, teman-teman patokannya kebanyakan di USD. Jadi kita hapus dulu semua seperti ini. Setelah itu kita pilih satu aja, USD. Dan untuk impact-nya, seperti teman-teman tahu, kalau impact ini yang berwarna kuning ini low impact, jadi tidak terlalu berpengaruh ke market. Yang orange ini medium impact, dan yang merah ini adalah high impact, jadi pengaruhnya sangat besar di market. Dan kita pakai hanya yang medium sama high impact, serta juga untuk siapa tahu ada statement ya ataupun ada pidato-pidato ya non ekonomik. Nah, ini kita tampilkan saja yang centang di kolom berwarna kuning atau low impact-nya ini kita hapus. Jadi kita tidak ingin ada berita-berita low impact. Dan ini semua sudah kita masukkan. Setelah itu teman-teman klik apply filter. Dan setelah itu teman-teman udah masuk ke tampilan Forex Factory, yang dimana ini tampilannya semua adalah dari USD. Nah, biasanya untuk tampilan awalnya juga itu biasanya hari ini aja ya, seperti ini ya, seperti ini aja biasanya tuh seperti ini.
ya. Nah, untuk settingan, untuk teman-teman bisa melihat ini jangka waktunya 1 minggu ya. Kalau saya biasanya settingnya ini 1 minggu supaya saya bisa lihat dan memastikan, siapa tahu mungkin besok atau lusa ada berita fundamental yang cukup high impact. Nah, jadi caranya teman-teman masuk di tanggal seperti ini. Setelah itu teman-teman pilih yang di bagian bawah, yang bagian default view, teman-teman pilih this week ya. Setelah itu teman-teman setelah pilih this week, teman-teman apply setting kembali. Dan tampilannya udah kembali seperti ini ya. Jadi ini sudah ada Sunday, Monday, Tuesday ya, sampai hari Sabtu, dan beritanya semua ada di sini dari yang medium sampai yang high impact. Nah, seperti itu untuk settingan Forex Factory untuk mempermudah teman-teman bisa melihat update mengenai fundamental di market forex. Nah, untuk tips dan trik menggunakan Forex Factory yang paling banyak orang nggak tahu adalah bagaimana sih caranya untuk melihat atau mempergunakan website ini ya, untuk bisa memaksimalkan kalian punya analisa. Yang pertama, teman-teman bisa lihat kolom ini di dalam ya. Seperti ini ada impact, teman-teman lihat ada yang medium impact, yang kuning ini, orange ini, dan ada yang berwarna merah. Berarti kalau yang merah ini adalah high impact, kalau yang orange ini adalah medium impact. Jadi teman-teman harus berhati-hati sama yang high impact seperti ini yang berwarna merah. Jadi teman-teman fokuskan yang berwarna merah. Ya, di sini sama ada waktunya, teman-teman bisa lihat. Dan di sini di sebelah kanan teman-teman bisa lihat ada previous yang bagian sini. Forecast ini adalah perkiraan, dan aktual adalah data yang udah rilis. Ya, jadi cara bacanya adalah ketika data ekonomi dari Amerika Serikat atau dari USD ini itu berwarna hijau seperti ini di aktualnya, berarti ini menandakan data yang keluar atau yang rilis ini lebih baik dibandingkan dengan forecast. Nah, apakah itu bisa berdampak langsung kepada market emas ataupun market USD-nya? Belum tentu ya. Karena kalau teman-teman lihat setelah aktual ini rilis, teman-teman harus perhatikan kembali dengan data yang previous. Tetap kembali teman-teman mengingat yang akan terdampak pada market adalah data aktual dibandingkan dengan data previous. Jadi kalau misalkan data aktualnya ini mungkin lebih baik daripada forecast ya, namun belum tentu itu lebih baik daripada previous ya. Yang dimana kalau tidak lebih baik daripada previous, maka marketnya mungkin bisa bergerak buruk ya, seperti itu. Nah, setelah itu apalagi yang teman-teman bisa manfaatkan dari situs Forex Factory adalah teman-teman bisa memanfaatkan dari news. Nah, biasanya teman-teman yang trading di forex ataupun di gold, ketika datanya udah rilis ya, misalkan jam 9.30 seperti ini, yang misalkan nanti malam ini ada NFP ya, ketika udah rilis, kadang-kadang teman-teman banyak yang bingung ya, ini harganya naik, setelah ini kenapa tiba-tiba turun ya. Dan ini teman-teman wajib waspada, ada counter market news ya, yang dimana kalau teman-teman lihat, teman-teman bisa perhatikan yang terjadi sekarang itu adalah yang di sini ya, yang lagi hot ya, sama seperti mungkin berita-berita artis ya, yang dimana teman-teman kita bisa melihat yang lagi trending yang mana ya. Begitu juga sama trading forex, kita bisa melihat yang lagi trending itu yang ini ya, news atau hottest stories. Dan untuk update-nya lagi, teman-teman untuk melihat update secara update, teman-teman bisa klik ya. Jadi kalau misalkan teman-teman udah rilis berita seperti ini, teman-teman klik seperti ini, dan teman-teman lihat nanti di bagian bawah di related stories itu akan ada update mengenai perkembangan berita dari data ekonomi yang udah rilis ya. Misalkan kalau kemarin itu ada unemployment claims atau data pengangguran. Jadi setiap data yang rilis, yang update itu akan masuk ke sini teman-teman ya. Jadi teman-teman udah tahu, oh ternyata pada saat jam sekian tiba-tiba marketnya bergerak berbalik kembali, itu disebabkan karena ya faktornya A atau mungkin faktornya B, seperti ini ya. Seperti itu untuk teman-teman bisa melihat bagaimana cara memanfaatkan Forex Factory ini sebagai
strategi trading teman-teman ya secara fundamental seperti itu. Nah, lalu yang kedua itu ada juga dengan menggunakan yang namanya website dari Trading Economics. Ya, jadi kalau teman-teman masuk, teman-teman klik aja Trading Economics dan ini tidak diblokir ya. Teman-teman bisa masuk di bagian bawah, teman-teman bisa lihat nih. Ya. Kalau di bagian bawah ini adalah data ekonomi penting di suatu negara. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ada United States, China, Euro, Jepang, Jerman, India dan lain-lain. Nah, kita lihat dari sini ada beberapa data-data ekonomi yang penting. Ya, yang pertama itu ada GDP, ya, atau data penghasilan dari suatu negara. Ada juga suku bunga atau interest rate, inflasi rate, ya, ada jobless rate, government budget. Nah, ini adalah data-data yang penting di Amerika Serikat. Jadi kalau untuk melihatnya ini, teman-teman bisa masuk aja, klik yang di country, lalu pilih di United States. Dan ini udah muncul semua. Ya, teman-teman bisa cari data yang lagi update sekarang. Misalkan teman-teman melihat ada yang NFP misalkan ya. NFP ini seperti apa? Teman-teman bisa melihat bahwa data sebelumnya untuk NFP ini itu trennya lagi naik ya. Seperti ini lagi, setelah turun dia udah mulai rebound, udah mulai naik, dan ini bisa berdampak juga terhadap perkiraan kira-kira untuk di bulan ini mungkinkah NFP-nya bisa lebih baik lagi ataukah malah kembali lebih turun ya. Nah, seperti ini ya. Dan teman-teman bisa baca juga di bagian summary-nya di bagian atas. Nah, kalau mungkin teman-teman agak bingung dengan bahasa Inggris, silahkan teman-teman nanti pasang aja di extension di translate Google-nya ini. Setelah ini teman-teman tinggal klik aja dan ini sudah muncul ya. Dan bahasa Indonesianya udah kelihatan. Jadi teman-teman udah bisa membaca fundamental dalam bahasa Inggris secara lebih mudah. Ya, dan ini teman-teman juga akan mempermudah teman-teman dalam menganalisa secara fundamental pergerakan market emas ini mau naik ataukah kira-kira mau turun ya ke depannya seperti apa. Nah, itu saja mungkin saya sampaikan. Ada dua tempat untuk memperhatikan data-data dari ekonomi, yang dimana yang pertama tadi ada dari Forex Factory, yang dimana tadi ini keblokir, dan ini caranya udah saya sampaikan tadi bagaimana caranya dibuka, jadi caranya sangat gampang. Dan yang kedua ada yang dari Trading Economics. Nah, kalau ditanya mana yang paling bagus, ya kalau saya pribadi secara data yang lebih lengkap itu mungkin dari Trading Economics, tapi kalau secara up to date dan lebih simple dan lebih enak dilihat itu lebih bagusnya di Forex Factory ya. Nah, dan ini tergantung dari teman-teman juga bagaimana caranya teman-teman bisa menangkap informasi yang ada dari beberapa website ini. Setelah itu teman-teman bisa membuat suatu strategi yang lebih baik lagi. Itu aja mungkin saya sampaikan. Terima kasih semua. Salam profit.